Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Rabbul Alamin. Pagi ini kita melanjutkan pembahasan tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memasuki halaman ke-68 dalam kitab Mukhtasar Sirah Nabawiyah. Bismillah. Wa kana ya'sibu ala batnihi al-hajar min al-ju'i. Yang paling atas halaman 68 paling atas. Wa kana, ada semua? Wa kana, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'sibu, menahan atau mengganjal, ala batnihi, pada perutnya, al-hajar, dengan batu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganjal perutnya dengan batu, minal ju'i, untuk menahan lapar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang menahan atau mengganjal perutnya dengan batu, menahan diri dari apa? Wa qad atahu Allahu mafatiha khazainil ardi kulliha. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya seluruh perbendaharaan dunia. Maksudnya jamaah sekalian, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau kaya, berlimpah materi, itu kuncinya sudah dikasihkan. Bahasa orang banyak, kuncinya itu sudah dikasihkan. Fa'aba ayyakhudhaha, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan untuk mengambilnya. Wakhtarul akhirata 'alaiha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih akhirat. Wa kana yuksiru dzakara wa kana yuksiru dzikra, wa kana yuksiru dzikra, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak zikir.
wa yuqillul lagwa, dan sedikit melakukan hal yang sia-sia atau berkata dengan perkataan yang sia-sia. Wa yutilus salata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperpanjang salat. Wa yuqassirul khutbah, dan memperpendek khutbah. Jadi Nabi memperpanjang sholat, memperpendek khutbah. Aktsarun nasi tabassuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak tersenyum. Tabassuma, tersenyum. Bahasa Sunda nama marahmai, ya. Wa ahsanuhum bisyra, dan paling bagus raut wajahnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah, kalau dia tetar Sunda, Pak, ya, merengut, bermuram durja, ya, bermuram, cemberut, ya, cemberut, jamedut, banyak di ayo cemberut, Ma'a annahu kana mutawasilal ahzani daimal fikri, padahal bersamaan dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak dirundung kesedihan dan perkara-perkara yang mengganggu pikirannya. Bayangkan jemaah sekalian, kita saja misalnya ngurus masjid saja yang dekat, Pak, ya, yang kecil nih, ngurus masjid. Kemudian lagi banyak masalah jemaah sekalian. Yuk, pembangunan inilah di antara jamaah lah banyak ruwet jemaah sekalian. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Ya. Tapi jamaah sekalian, banyaknya fikiran, ya, Pak? Banyaknya hal-hal yang mengganggu psikis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak nampak pada raut wajahnya. Begitu. Jadi Nabi itu berjumpa dengan para sahabat selalu memperlihatkan wajah yang ceria, tersenyum, ya Pak, gak cemberut, padahal di benak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak hal-hal yang harus diselesaikan. Kalau kita kan ini, kalau kita jamaah sekalian, ya, kalau lagi masalah itu kelihatan banget jamaah sekalian, ya, tinggal habis kan. Dari raut wajahnya, dari cara jalannya, dari cara bicaranya, ketinggalan bisa menerima masalah. Jadi ini belajar kita dari sini. Wa kana yuhibbu tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai wewangian. Wa yakrahu raihatal karihata, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai hal-hal yang bau-bauan. Di Nabi itu menyukai at-tiba, ya, wewangian. Makanya jamaah sekalian, makanan-makanan yang aromanya kurang sedap
Coba kan Rasulullah SAW melarang orang yang telah mengkonsumsi ya makanan-makanan yang aromanya kurang sedap itu kemudian masuk ke masjid kecuali ia bersiwak terlebih dahulu. Jenisnya kan bergantung daerahnya Mas. Tuh ya, jenisnya tergantung daerahnya. Ya, di kita mungkin kayak kalau di kita kan bawang putih. Nabi kan melarang di satu riwayat bawang putih ya. Tapi kan bawang putih di kita itu nggak ada yang dimakan mentah-mentah, Mas. Ya, bawang putih di kita itu kan jadi bumbu ya, jadi bumbu. Jadi ya aromanya nggak terlalu menyengat, berbeda dengan yang dikonsumsi mentah-mentah. Nah, tapi ada jenis makanan lain kayak petai, jengkol, ya sama sejenis. Yasta'lifu ahla syarafi wa yukrimu ahla al-fadli wa la yatwi bishrahu an ahadin wa la yajfu alaihi. Yasta'lifu ahla syarafi, Rasulullah SAW itu menghormati, menghargai orang yang memiliki kemuliaan. Ya misalnya seperti pejabat, para pemimpin suku kala itu ya, Rasulullah SAW menghormati mereka, menghargai mereka. Ya, jadi tetap Rasulullah SAW memuliakan mereka. Tapi wala yatwi bishrahu an ahadin. Rasulullah SAW tidak melebihinya dari yang lain. Maksudnya tidak berlebih-lebihan dalam memuliakan mereka atau tidak memuliakan mereka di satu sisi tapi merendahkan yang lainnya. Ya, Rasulullah SAW bersikap sama kepada mereka. Mereka dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi menghormati para pemimpin, menghormati orang-orang yang berkedudukan, tapi tanpa merendahkan yang lainnya. Yarul laibal mubaha fala yunkiruhu. Ketika Rasulullah SAW melihat permainan yang mubah, permainan yang tidak mengandung unsur dosa, fala yunkiruhu, Rasulullah SAW tidak mengingkarinya. Ya. Saya nggak tahu kalau di Jazirah Arab itu mainannya kayak gimana. Kalau di kita kan banyak kayak mainan-mainan rakyat lah dulu ya. Kayak misalnya kayak galah, kayak apa ya. Ada kan banyak permainan-permainan yang tidak mengandung unsur dosa. Ya, tapi ya mengandung unsur kayak kecerdikan, namanya ketangkasan. Nah, hal-hal yang seperti itu nggak dilarang oleh Rasulullah SAW. Kayak atau misalnya kayak jenis olahraga, olahraga itu juga kan kategorinya mal'am, ya dikategorikan sebagai, ya sebagiannya dikategorikan sebagai bentuk permainan. Ya. Nah, kemudian yamzahu wa la yaqulu illa haqqa. Yamzahu, Rasulullah SAW itu bercanda. Yamzahu itu maksudnya adalah bercanda. Wa la yaqulu illa haqqa, tapi tidak ada yang dikatakannya kecuali benar. Jadi Nabi itu tidak pernah bercanda kemudian bohong juga kalian. Ya, bercanda, wah ngawadu akan itu kan itu. Enggak. Rasulullah SAW itu bercanda, tapi apa yang diomongkannya itu benar. Jadi
Jadi Nabi itu tidak pernah berbohong meskipun bercanda. Lahu abidun wa ima'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hamba sahaya. La yartafi'u alaihim fi ma'kalin wala malbasin. Tapi tidak melebihi mereka dalam hal makanan dan pakaian. Berarti jamaah sekalian menggambarkan tentang kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hal pakaian yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan hamba-hamba sahaya yang berada di sekelilingnya. Kemudian kalau makan, makanan yang dimakannya pun sama. Jadi kalau ibarat sekarang orang yang punya pembantu, apa yang dimakan oleh pembantunya, yaitulah yang dimakan oleh majikannya. La yabdi lahu waqtun fi ghairi amalin lillah. La yamdi lahu waqtun, tidak ada waktu berpanjang-panjang pada selain amal untuk beribadah kepada Allah. Atau fima la budda lahu wa li ahlihi minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah dan untuk keluarganya. Jadi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisi setiap waktu yang dikaruniakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk hal-hal yang bermanfaat. Ra'al ghanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggembalakan kambing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggembalakan kambing. Wa qala, dan beliau berkata, ma min nabiyyin illa qad ra'aha. Tidak ada seorang nabi pun kecuali ia pernah menggembalakan kambing. Jadi seluruh nabi pernah menggembalakan kambing, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah sekalian, ini perlu diketahui bahwa kambing-kambing yang digembalakan oleh orang-orang Arab itu jumlahnya nggak sedikit. Jumlahnya itu bisa sampai ratusan. Ya. Nah, jadi banyak pelajaran yang bisa dipetik dari seseorang yang menjadi penggembala kambing. Nabi itu jamaah sekalian, tidak ada kambing yang digembalakan olehnya kecuali kambing-kambing itu bersih, kambing-kambing itu gemuk, ya, kambing-kambing itu terjaga. Maksudnya itu ya terjaga, tidak ada yang hilang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai orang yang amanah. Mungkin jamaah sekalian pernah lihat cuplikan ya di film yang di Timur Tengah ya,
Bagaimana para penggembala kambing itu misalnya dia membuat tali, membuat tali untuk menjaga agar kambing-kambingnya itu tidak sampai ke jalanan kemudian mengganggu. Wa su'ilat Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka beliau berkata, kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Yaghdhabu li ghadabihi wa yarda li ridahu. Beliau marah pada sesuatu yang marah karenanya dan ridho pada sesuatu yang diridhoi. Wa sahha an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik membenarkannya, wasoha dan telah sahih an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, annahu, bahwasanya ia qala berkata, ma masistu di bahan wala hariran albana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku menyentuh beludru dan sutra. Jadi dia menyentuh beludru, menyentuh sutra. Kemudian dia berkata, al-bana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang melebihi kelembutan telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik itu sering nyentuh beludru, nyentuh sutra halus. Tapi kehalusan sutra itu tidak melebihi kehalusan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi itu berperang, Nabi itu berperang, angkat senjata. Nabi itu membantu keluarganya kalau di rumah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kalau ada pekerjaan dengan para sahabat, beliau ikut bersama dengan para sahabat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebagusan fisiknya. Salah satu di antaranya adalah telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini halus, melebihi halusnya kain sutra. Untuk sesuatu. Oh, tersesat. Wala syamibtu raihatan qattu kanat atyaba min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah aku mencium wewangian, ya. Sekarang kan lagi marak parfum itu jamaah sekalian ya. Aromanya macam-macam lah, harganya juga beragam jamaah sekalian ya. Harganya beragam ya. Harga yang puluhan ribu, ratusan ribu sampai jutaan ada ya, sampai jutaan. Nah. Kanat atyabu min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih harum dari
keharuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu jamaah sekalian, tubuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu harum. Walaqad khadamtu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 10 sinina. Saya, kata Anas bin Malik, menjadi pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Anas bin Malik itu pernah jadi pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Fama qala li uffil qattu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata kepadaku uff, menggambarkan ini, maksudnya nggak pernah membentak, menegur gitu ya, atau mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wala qala li syai'in fa'atuhu. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata ya kepadaku pada sesuatu yang aku kerjakan, lima fa'alta kadza, kenapa kamu lakukan ini? Wala li syai'in lam af'aluhu, atau pada sesuatu yang tidak aku kerjakan, ala fa'alta kadza wa kadza, kenapa engkau tidak melakukan ini dan ini? Nabi itu nggak pernah menyampaikan seperti itu. Padahal Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu khadim, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan biasa kita kalau pada pembantu, panggilkan, kadang ulah iya. Nah, ini nggak pernah dialami oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Ya, kenapa nggak pernah ditanya, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu tidak lakukan ini? Nggak pernah. Ya. Dan kalau meninggalkan iman jamaah sekalian, mau apa namanya? Yang paling ya, tapi kita tetap meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harus ya meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi melihat ternyata Nabi itu sempurna dari berbagai sisi. Ya, dari sisi ibadahnya bagaimana, dari sisi kedermawannya, dari berbagai sisi, baik yang berkaitan dengan fisik maupun psikis, ya. Baik yang berkaitan dengan tampilan fisik, nanti ya setelah selesai ini kita akan mengkaji kitab Syama'il al-Muhammadiyah. Syama'il al-Muhammadiyah. Nanti pekan depan saya bawa contoh terjemahannya ya. Nah, nanti bisa banyak pilihan ya untuk Syama'il Muhammadiyah. Jadi nanti untuk kitab Syama'il Muhammadiyah saya sarankan ya ada terjemahannya aja. Sebab kalau Arabnya kanal kira beres. Selanjutnya ya, qad jama'a Allahu lahu kamalal akhlaqi wa mahasinal af'ali. Allah Azza wa Jalla telah mengumpulkan untuknya kamalal akhlaqi, kesempurnaan akhlak, wa mahasinal af'ali, dan kebagusan perbuatan. Jadi antara apa yang tersembunyi dengan apa yang nampak itu berimbang, semuanya sempurna. Wa ataahu Allah ta'ala ilmal awwalin wal akhirin, dan Allah Azza wa Jalla telah menganugerahkan kepadanya ilmu yang awal dan yang akhir. Maksudnya jamaah sekalian, ilmu yang awal dan akhir itu gini. Jadi
kebagusan akhlak dari orang-orang terdahulu itu ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun dengan orang-orang yang datang kemudian. Jadi semuanya itu ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma fihi an-najatu wal fawzu. Dan apa-apa yang menghantarkannya pada kesuksesan, pada keberhasilan. Wa huwa ummiyun. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seorang yang ummi, la yaqra wa la yaktub. Dia tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Wala mu'allim lahu minal bashari, dan tidak ada seorang manusia pun yang pernah mengajarinya. Jadi tidak ada yang pernah menjadi guru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan zaman sekalian nih, kita masuk SD seberapa orang guru namanya, masuk SMP berapa gurunya ya. Sehingga kan kalau yang masih ingat gurunya tuh yang sekarang jadi ustadz ternama itu murid SD saya. Itu murid waktu saya ngajar SMP. Itu murid waktu dia di pondok. Nah, itu kan ceritanya. Nah, jamaah sekalian, Rasulullah SAW itu tidak ada seorang pun dari orang-orang Quraisy itu yang menjadi guru Rasulullah SAW. Nasha'a fi biladil jahli wad-dhahara was-sahara. Rasulullah SAW tumbuh di wilayah jahiliyah. Sahara sebutan juga untuk jahiliyah. Atahu Allahu ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepadanya apa yang tidak pernah diberikan pada seorang pun di jagat raya ini. Jadi zaman sekalian, kalau nabi-nabi yang lain itu paling parsial ya, parsial. Kalau Rasulullah SAW itu berkumpul semuanya. Nah kemudian zaman sekalian, ini yang paling nampak ya, paling nampak. Rasulullah SAW itu dianugerahi mukjizat Al-Quranul Karim yang tidak ada satu nabi pun yang mendapatkan mukjizat seperti itu. Al-Quranul Karim itu mukjizat bukan hanya sekedar di zamannya. Maksudnya di zaman ketika wahyu itu turun, tapi sampai saat ini, sampai saat ini, sampai terus sampai yaumil qiyamah, Al-Quranul Karim itu tetap sebagai mukjizat. Ini yang tidak diturunkan pada seorang pun di kalangan para nabi dan para rasul. Waqtarahu ala jami'il awwalin wal akhirin. Allah Azza wa Jalla memilihnya dari yang awal dan yang akhir. Fasalawatullahi alaihi salatan daimatan ila yaumiddin. Semoga rahmat dan keselamatan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selamanya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, selesai jemaah sekalian bab akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab terakhir kita memasuki pasal tentang mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai nanti sampai di situ, baru kita ke 10 orang
sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti saya baca cepat saja ya untuk yang 10 orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga ya, insya Allah. Mungkin bisa selesai di 2-3 kali pertemuan lagi, dan nanti kita akan memasuki kitab Syama'il Al-Muhammadiyah ya, sambil pengadaan kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Demikian, mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.